Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 5 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG rebound lagi naik ya 1,82% ke level 7.326. Ini kalau kita lihat secara historinya mencoba buat breakout lagi di atas 7.300-an. Ini berhasil breakout sih, semoga aja untuk besok masih bisa mempertahankan posisi untuk IHSG di atas 7.300 ya. Jadi secara teknikal 7.300 sudah jadi support terdekatnya, dan kalau naik resistennya ada di level 7.420-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 4 Desember, secara keseluruhan sih sebenarnya untuk asingnya net buy, masuk asingnya itu net buy, cuman ya ini masih belum terlalu banyak ya dibandingkan dengan asing keluar beberapa waktu kemarin. Ini hitungannya belum terlalu banyak asing masuk lagi di IHSG. Cuman ya semoga aja sih beberapa hari ke depan asingnya masih terus masuk ya, apalagi kalau misal masuknya dengan jumlah yang lebih gede lagi ya, semoga aja IHSG mulai rebound naik ya. Kalau kita perhatikan di sini yang masih dijual oleh asing ada Bank BRI. Hari ini aslinya masih net sell 154,7 M, tapi harga sahamnya naik cukup tinggi ya, 1% lebih ya, mungkin karena IHSG-nya juga hijau. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada ASII, INDF, Brand, BBNI, Adaro. Untuk besok Kamis ya, semoga aja ini masih bisa bertahan di atas 7.300. Ya mungkin yang perlu diwaspadai di hari Jumat ya, biasanya dalam satu minggu itu misal cenderung naik, biasanya hari Jumat koreksi. Cuman kalau hari Senin sampai Kamis itu cenderung sideways atau turun, Jumatnya itu ada potensi rebound, biasanya sih seperti itu ya biasanya. Cuman nggak tahu untuk besok, kita pantau aja area supportnya ini 7.300, semoga nggak jebol lagi di bawah ini. Dan semoga sih naik, kalau naik target price-nya di 7420-an. Itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini rebound lagi naik ya. Naiknya 2,59% ke level 3.450 ya. Kemarin itu turun cuman agak nanggung sih mendekati area support, cuman nggak sempat nyentuh area support. Rebound naik ke 4350, naik 2,59% ya. Kalau secara teknikalnya trennya masih cenderung bearish sih, jadi ini belum patah ya, tren bearishnya sebenarnya belum patah. Ini naik itu ada potensi, cuman technical rebound aja, misal besok tiba-tiba asing jualan dengan jumlah yang banyak ya. Cuman kalau IHSG-nya masih bagus, itu masih bisa naik cukup tinggi ya. Mudah-mudahan BBRI juga mulai uptrend, semoga aja ya. Buat patokan resistennya kalau secara Fibonacci masih di 4640 sih untuk saham BBRI. Kalau lihat di sini hari ini yang keluar untuk aslinya siapa di saham BBRI tanggal 4, BK masih terus masuk ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini BK cenderung entry di saham BBRI, BK versi asing. Kalau kita lihat aja dari awal minggu kemarin, dari tanggal 25 ini kelihatan untuk BK emang cenderung akumulasi di BBRI udah net buy 800-an M ya. Walaupun ya ini ya jualan aslinya juga lebih banyak, cuman kan paling nggak ada BK ini yang semoga aja bisa jaga harga untuk saham BBRI. Kalau kita lihat hari ini yang jualan siapa, yang nampung BK AKKZ, yang jualan ada BB versi asing, kemudian RX ya, terus keluar di saham BBRI. Hari ini net sell lagi 279 M untuk RX, untuk BB nya net sell 291,4, CCIF juga keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, masih sama broker-broker ini yang cenderung masuk di saham BBRI. PD, YP, CC ya, XL, RF ini net buy. Jadi untuk lokalnya net buy, aslinya net sell. Secara teknikal ya semoga aja sih kalau besok naik bisa ngegas ya, semoga aja. Cuman kalau untuk trading agak nanggung sih, tapi kalau untuk investasi jangka panjang di level 4350 ya sebenarnya nggak terlalu mahal, malahan cenderung menarik ya. Ya buat teman-teman yang nyangkut di atas masih floating loss cukup banyak, kalau mau entry ya lihat money managementnya ya, lihat cashnya, jangan dihabisin lah, takutnya
nanti kalau turun lagi ya, cuman disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI ya. Untuk besok lihat IHSG-nya dulu. Kalau IHSG-nya bagus, bisa bertahan di atas 1.300. Mudah-mudahan BBRI secara teknikal juga masih bisa naik ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini ya masih bisa bertahan di atas supportnya 10.125 ya, walaupun tadi sempat merah turun lumayan dalam ke 10.050, cuman ditarik naik lagi dan close di 10.200 sama dengan harga penutupan kemarin ya. Jadi untuk supportnya masih di 10.125 ini. Lama nggak breakdown aja di bawah itu, mudah-mudahan aman untuk BBCA. Kalau kita lihat transaksinya sih hari ini aslinya masuk, cuman nggak sebanyak yang kemarin ya. Masuk 32,6 M aja, jadi sebagian ada yang keluar ini. Kalau kita lihat lebih detail di sini saham BBCA tanggal 4 ya, ini aslinya ya masuk ada ZP akumulasi 363,3 M, kemudian DR netbuy 157,2 M, BB AG versi asing juga masuk, cuman yang keluar juga masih cukup banyak, AK, BK, REK, Z ya. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar ya. Ini kelihatan aslinya net sell, bagian retail keluar ini XL, SQ, YB, KI, XI. Yang mudah-mudahan untuk saham BBCA besok bisa rebound naik ya. Kalau naik target price-nya di sini ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di bawah. Kalau untuk swing di saham BBCA ya target price-nya di 10.400-an ini, 10.450, 10.425. Perhatikan saja level itu apakah ada potensi breakout atau malah koreksi turun. Cuman kalau gagal breakout dan koreksi turun mending diamankan aja buat teman-teman yang ambil di area support 9.850-an kemarin ya. Kita lihat saja untuk saham BBCA besok. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan ada potensi langsung hijau ya. Ya selama nggak jebol aja di bawah 10.115. Sorry, 10.125 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak. Secara teknikal berhasil breakout setelah kemarin naik lumayan tinggi. Hari ini berhasil breakout di atas 6.300. Ini close di 6.375. Kalau kita lihat transaksinya Bank Mandiri hari ini aslinya netbuy sebanyak nggak terlalu banyak sih, 28,7 M, dan hitungannya juga belum terlalu rame sih untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 4 ya, masih ada yang jualan sebenarnya untuk asingnya yaitu AK ya, cukup banyak 107,8 M. Selain AK, CC juga keluar, BK versi asing juga keluar 19,8 M. Yang nampung ini untuk aslinya yang masuk ada RX, BB, KZ, YU ya. Kemudian untuk lokalnya sendiri net ada yang jualan net sell ya, PD 32,5 M. Untuk saham Bank Mandiri ini kalau untuk trading ya, misal buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi atau kemarin pasti area support sini masih pegang sampai hari ini belum dilepas. Untuk besok target price-nya di sini kalau naik ada di 6.550 ya. Semoga aja sih bisa nguji resistennya ini untuk besok Kamis ya. Kalau IHSG-nya bagus dulu dibuka hijau ya, mudah-mudahan Bank Mandiri bisa nguji resistennya di 6.550. Pantau aja level ini kalau naik, dan supportnya ada di 6.300 ya. Buat teman-teman yang udah ambil di support masih pegang sampai hari ini floating profit dan mau antisipasi profitnya ya pasang trailing stop kalau sampai jebol di bawah 6.300. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini juga masih hijau, naik 1,95%, lumayan tinggi ke level 5.225, walaupun tadi pagi di awal market itu dibuka merah dulu untuk saham ASII, cuman langsung ke gas naik ya. Open ke bawah, turun dikit, kemudian naik. Close di 5225. Secara teknikal ini berhasil breakout. Kalau secara historinya resistennya berarti di level ini ya,
di area 2775 5275 5275 5300 itu area resisten tertekannya. Bisa break di atas itu, bisa breakout di atas itu yang mudah-mudahan mulai ngejar 5400-an untuk saham ASI. Kalau kita lihat di sini untuk saham ASI hari ini tanggal 4 Desember ya, nggak keluar. Hari ini tanggal 4 Desember untuk saham ASI. Asingnya masuk cukup banyak, 129M, dan ini hitungannya cukup banyak sih kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ya. Jadi diakumulasi oleh asing. Ini untuk asingnya ya, masuk ada AK, BB, YU, ZP, ini versi asing masuk. Dan untuk yang keluarnya didominasi lokal, dan lokalnya pun yang keluar juga didominasi broker-broker retail ya, CC, YP, XC, XL, PD. Jadi cukup bagus untuk transaksi ASI hari ini, walaupun belum terlalu gede ya untuk nilai transaksinya, cuman diakumulasi oleh asing, didistribusi oleh retail lokal. Yang mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik, breakout di atas 5300, ngejar 5425. 5425 ini target price-nya ya, resisten untuk saham ASI kalau secara Fibonacci. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,71% ke level 2840. Kalau secara teknikal resistennya masih di 2900 ya, semoga aja bisa nguji resistennya ini untuk minggu ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin sideways sudah ambil posisi atau kemarin pas di area support entry di harga bawah ya, target price-nya di sini kalau untuk swing ya 2900-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini saham Telkom asingnya net sell 22,3M keluar. Kita lihat apakah ada yang nampung. Hari ini tanggal 4. Secara keseluruhan KZ versi asing sih ini nampung 14,2 ya, TP nampung 11,5M. Untuk lokalnya sendiri net buy, jadi ditampung oleh broker lokal sebenarnya ya. AK-nya ini 100% buy. RF juga cenderung akumulasi 10M-an ya, nggak terlalu beda jauh dengan nilai transaksinya. Kemudian untuk asingnya yang keluar ada CC, AK, ZP, RX. Ya mungkin buat patokan teknikal aja sih untuk saham Telkom ya, ini harganya sih sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Kalau untuk investasi sebenarnya masih cukup menarik ya, tinggal nunggu ada sentimen bagus aja. Mudah-mudahan untuk saham Telkom bisa rebound ya, mulai rame dan rebound kalau ada sentimen bagus, cuman sejauh ini belum ada ya. Jadi ya kemungkinan pergerakannya seperti ini aja, pantau resistennya saya untuk besok Kamis ya di 2910 2900 ya, bisa breakout di atas itu bagus. Cuman kalau gagal breakout ya, kalau mau diamankan buat teman-teman yang udah floating profit, tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya ini kita akan cek saham yang hari ini ngegas ya, sahamnya Brand, BRPT. Hari ini naik cukup tinggi semua. Untuk brandnya naiknya 9% lebih, hampir 10%, 9,93% ke level 7475. Ini mendekati resistennya ya, waktu itu resisten ya, sampai hari ini sih resisten kuatnya masih di 7650. Kalau misal besok Brand bisa breakout di atas ini ya, ada potensi naik lagi lebih tinggi ya. Hari ini yang bikin IHSG hijau juga saham-sahamnya bawa Praika Pangestu ya. Jadi kita lihat aja besok ya, semoga aja masih bisa naik untuk saham Brand secara teknikal, pantau 7650. Kalau kita lihat transaksinya hari ini di saham Brand tanggal Brand sih. Untuk saham Brand hari ini tanggal 4, aslinya masuk 88M ya, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail, Brand hari ini YU, ZP, AK, BK ini broker-broker asing sih yang masuk ya. Jadi secara keseluruhan juga emang diakumulasi hari ini untuk Brand oleh YU nya versi
eh, asing, yaitu versi asing netbuy 61,1 M, ZP versi asing netbuy 11,1 M. Ya kalau kita lihat, kita bandingkan antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak terlalu beda jauh ini, jadi mereka cenderung akumulasi di saham brand. Untuk lokalnya sendiri jualan ya, retail sebagian juga keluar, jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik. Di awal market pantau level 7650, 7640, 7650 ini breakout di atas itu ngejar 6350 ya, atau kalau mau tutup gap berarti paling enggak bisa ke 8800-an untuk saham brand. Mudah-mudahan sih seperti itu, mudah-mudahan ya. Cuman kalau gagal breakout di atas 7650 ya disclaimer kalau mau diamankan sebagian ya yang udah floating profit, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini juga naik, brand naik, BRPT naik 6,94% ya ke area resistennya 925. Tadi sempat nyentuh level 935 ternyata untuk saham BRPT, nggak sempat nyentuh resistennya sih, cuman ya berada di area resisten. Untuk besok pantau aja level 940 ya kalau secara teknikal. Kalau gagal breakout diamankan aja buat teman-teman yang udah floating profit, ambil di bawah. Takutnya kalau gagal breakout nanti koreksi turun ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT, hari ini asingnya masuk 1,4 M aja. Kalau kita lihat untuk transaksi BRPT diakumulasi oleh AK ya, cuman AK-nya itu versi lokal. Untuk transaksinya juga didominasi lokal sih, jadi karena ada yang akumulasi mungkin untuk sampai BRPT hari ini naik. AK-nya netbuy 16 M, dan untuk lokalnya sendiri yang keluar sebagian retail ya, CC, YB, XL ya. SQ, OD, XCN ini net sell, retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok pantau 940, semoga aja di awal market masih bisa hijau. Kalau sempat jebol resisten cuman malah gagal breakout ya, maksudnya habis naik malah turun lagi di bawah 940 itu diamankan aja. Jadi mungkin skenario-nya kalau berhasil breakout pasang trailing stop di bawah 940, tapi disclaimer sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, di area sini-sini aja, nggak sempat nyentuh resisten juga ya, dan hari ini juga kayaknya nggak terlalu rame tadi untuk saham Adaro. Kita lihat di sini aslinya sebenarnya masuk lagi sih, mulai masuk ya ketika harganya di bawah. Kita lihat apakah KI-nya jualan atau masih terus masuk. Kalau kita lihat di sini untuk KI-nya net sell hari ini 2,8 M ya, masih belum terlalu banyak sih. Lihat secara keseluruhan untuk asingnya yang masuk ada BKCC, jadi dia asingnya masuk, untuk lokalnya jualan. Untuk KI-nya hari ini nggak masuk lagi sih, cuman ini ya masih belum keluar untuk di saham Adaro dari awal exit. Masih pegang 946 M, dan kalau kita lihat rata-rata belinya di 2316, 2300 floating profit ya kalau kita lihat. Jadi kemarin ketika turun-turun itu diborong KI. Ini rata-rata belinya di 2316, jadi posisinya floating profit 2316. Jadi hati-hati sih kalau ada gagal atau nggak bisa breakout dalam waktu dekat di atas 2450 ya, mending diamankan aja sih buat teman-teman yang kemarin sempat berhasil ambil di harga ARB ya. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih kemungkinan akan sideways dulu untuk beberapa waktu ke depan ya, sampai anak usahanya IPO, nanti gimana reaksi market kita lihat. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk support resistennya di sini ya, buat patokan aja kalau naik berhasil atau gagal breakout di atas 2450. Kalau gagal breakout diamankan aja, cuman kalau berhasil breakout ya bagus. Untuk supportnya cukup dalam, ada di 2000-2020an.
Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang ngegas terus, ini udah di atas tapi masih bisa naik ya. Untuk target price-nya masih di 25 ribuan. Jadi ya kalau berani entry sih disclaimer ya, cuman ya resikonya gimana ya, ini untuk resikonya trennya sih bullish sih, cuman valuasinya nggak murah ya. Mungkin itu aja yang masih jadi pertimbangan ya mungkin buat teman-teman yang mau entry. PTRO hari ini tanggal 4 aslinya masih masuk 16 eman untuk hari ini aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham PTRO diakumulasi oleh CC-nya versi asing, netbuy 44,9 M. Sorry, ini dari tanggal 28 ya. Nah, dari tanggal 28 cenderung diakumulasi asing untuk hari ini aja. CC-nya masih terus nambah muatan, ini masuk lagi 13 eman. Jadi CC-nya belum keluar. Untuk lokalnya netbuy juga. Lokalnya ini sih yang ada yang akumulasi SS 16,4 M ya. Jadi asingnya netbuy, lokalnya ada yang akumulasi. Sahamnya naik 6,80% ya. Kalau teman-teman masih berani buat entry untuk trading atau scalping, target price-nya mudah-mudahan aja bisa nyentuh ini level di 25 ribuan untuk minggu ini. Dan supportnya itu ada di 21.000 ya, itu supportnya untuk saham PTRO. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung secara teknikal, ini tengah-tengah antara support sama resisten, tapi disclaimer kayaknya masih ada potensi naik ya. Kalaupun turun selama nggak dalam banget, itu kemungkinan koreksi wajar. Cuman kalau turunnya langsung jebol support, nah itu yang perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BOAT ini yang belum lama IPO sih. Cuman volatilitasnya masih cukup tinggi. Tadi bagi open gap atas naik, cuman gagal bertahan di atas 272 ya. Jadi masih belum bisa breakout untuk hari ini, di minus 3,82%. Kalau kita lihat di sini untuk saham BOAT tanggal 4 Desember ya. 4 Desember retailnya masuk XLYPPD itu ya nampung, dan CP-nya distribusi 7,4 M. Transaksi hari ini sih nggak terlalu bagus sebenarnya untuk saham BOAT ya. Jadi didistribusi oleh CC versi lokal sih. Untuk transaksi memang didominasi lokal. Tapi yang nampung ini broker-broker retail ya. Kalau kita lihat rata-rata belinya mereka ada di level 280-an, 280, 281, berarti posisinya floating loss lumayan dalam. 280, 281 di area sini ya, cukup tinggi sih. Ya untuk besok hati-hati aja kalau turun. Kalau turun jangan buru-buru entry, tunggu di supportnya 214. Mungkin seperti itu untuk saham BOAT. Dan resistennya di sini ya di 272, masih di level itu. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.